Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maratus Soleha. Kemudian nanti ada teman saya Nur Khalifatul Mufrida dan Badia Insani. Kami dari kelompok 12 yang akan menjelaskan mengenai nabza yang merupakan sebuah akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nabza merupakan sebuah akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, yang mana ini merupakan jenis obat-obatan yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kejiwaan seseorang atau penggunanya. Pada umumnya, obat-obatan ini dimasukkan ke dalam tubuh kita melalui disuntik. Namun ada pula yang dimasukkan ke dalam tubuh secara oral, yaitu diminum, dihisap, maupun dihirup. Penggunaan nabza dalam jangka waktu yang panjang dan berlebihan dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku negatif seseorang. Penggunaan nabza pada umumnya dipicu oleh adanya sebuah ketertarikan atau sebuah rasa keingintahuan yang tinggi, sehingga kemudian dia akan mulai mencoba-coba dan menjadi kebiasaan hingga akhirnya menjadi candu. Atau bisa juga disebabkan oleh adanya permasalahan dalam hidupnya, dan tidak jarang pula dipicu oleh adanya pengaruh dari lingkungan. Ada 4 jenis obat-obatan yang biasanya disalahgunakan, yakni yang pertama halusinogen, contohnya ialah ekstasi. Efek yang ditimbulkan dari penggunaan ekstasi, dari penggunaan jenis obat-obatan halusinogen ini diantaranya ialah si penggunanya ini akan merasakan halusinasi, tremor, dan emosinya mudah berganti. Kemudian yang kedua ada depresan, contohnya ialah ganja. Efek yang ditimbulkan dari penggunaan ganja atau depresan ini ialah penggunanya ini akan merasakan rileks serta dapat mengalihkan penggunanya ini dia akan mengalami sensasi rileks, yang mana ini merupakan pengalihan dari stres yang dirasakan oleh si penggunanya ini. Kemudian ada stimulan, contohnya ialah sabu-sabu. Dengan penggunaan sabu-sabu, dengan penggunaan stimulan ini, efek yang ditimbulkan ialah si penggunanya ini dia akan merasakan adanya tambahan energi sehingga membuat dia menjadi fokus dalam bekerja, fokus dalam berpikir, fokus dalam segala hal. Kemudian yang terakhir ada opioid, yang mana opioid ini sejenis morfin dan heroin, yang sebenarnya morfin dan heroin ini adalah sebuah obat untuk menahan rasa sakit, namun disalahgunakan oleh pecandu ini untuk menambah atau menciptakan rasa kesenangan. Nah, jika penggunaan nabza ini tidak dihentikan atau tidak ditangani, tidak mendapatkan penggunaan atau disalahgunakan, akan menyebabkan kecanduan, yang mana nantinya dia akan overdosis hingga akhirnya mengalami kematian. Dampak fisik, psikis, dan fisiologis yang ditimbulkan bagi pengguna nabza sehari-hari. Yang pertama, lamban bekerja. Bagi seseorang yang mengkonsumsi nabza, dia akan mengalami perasaan yang melayang, selalu ingin bersantai dan ingin bersenang-senang, yang mana tentu saja ini dapat mempengaruhi kualitas bekerjanya, hingga dia tidak dapat mencapai target, bahkan lamban dalam bekerja. Kemudian yang kedua, dia sering merasa tegang dan gelisah. Terlebih terlebih menjelang masa di mana seharusnya ia mengkonsumsi tapi obatnya tidak ada. Kemudian dia akan merasa sulit berkonsentrasi, merasa terkekang, dan merasa kesal. Walaupun penggunaan nabza ini dapat memberikan efek yang merasa melayang dan tenang, ini tidak akan bertahan lama, karena ketika pengaruh dari obatnya ini hilang, maka dia akan kembali merasakan sulit berkonsentrasi, hingga akhirnya dia terus ingin merasa tenang, merasa rileks, merasa senang, seperti itu, dan jadilah itu candu. Kemudian yang keempat ada gangguan mental, antisosial, dan asusila.
pengguna nafza tentu akan berteman dan bergaul dengan sesama pengguna nafza, sehingga menjadikan mereka antisosial. Lebih-lebih mereka mudah dalam melakukan hal-hal yang berbentuk asusila atau perbuatan negatif lainnya, karena pikiran mereka tidak jernih dan dia nggak bisa mikir mana yang benar, mana yang salah, sehingga apa yang dia lakukan menurut dia benar ya sudah dia lakukan tanpa pikir panjang ini akan berakibat negatif atau berakibat positif. Dia nggak bisa mikir itu. Kemudian yang kelima ada pendidikan mereka akan terganggu dan masa depan mereka yang suram. Karena mereka nggak bisa mikir yang jernih, karena pikiran dia nggak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, pendidikan mereka tentu akan terganggu. Mana ya pekerjaan dia akan lamban, kemudian dia nggak mau bergaul. Nah, ini akan mempengaruhi pendidikan mereka, dan tentu saja karena pendidikannya terganggu, maka sudah pasti masa depan yang dia miliki ini akan suram. Dia nggak punya mimpi, dia nggak punya cita-cita, karena pikirannya hanya bersenang-senang, karena pikirannya hanya ingin hedonisasi seperti itu. Kemudian yang keenam ada gangguan persepsi, daya pikir, kreasi, dan emosi. Pengguna nafza ini tentu begitu mudah emosi ya teman-teman, sehingga daya pikir mereka ini, persepsi mereka ini hanya dari sudut pandangnya saja. Dia tidak mempedulikan orang lain. Orang lain bilang ini loh salah, tapi dia tidak mempedulikan itu. Dia hanya peduli sama persepsi dia sendiri. Kalau kata dia baik, maka dia akan lanjutkan akan tetap melakukan itu tanpa berpikir seperti itu. Kemudian daya pikir dia akan sempit dan dia hanya akan mementingkan dirinya sendiri, serta dia tidak memiliki kreasi sama sekali untuk kebaikan hidupnya di masa mendatang. Kemudian yang ketujuh ada secara fisik, pengguna nafza ini akan mengganggu sistem saraf, kulit, pernafasan, pembuluh darah, dan jantung mereka. Kemudian secara fisiologis membuat penggunanya ini mengalami overdosis, gangguan seluruh saraf, hingga dia akan merasa mual dan merasa muntah. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rida, dan setelahnya ada Badia Insani. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang bab nafsa. Saya Nur Khalifatul Mufridah, NIM-nya 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab nafsa dan gejala yang ditimbulkan dari nafsa. Yang pertama, ada penyebab nafsa dari diri sendiri. Seseorang yang menjadi pecandu narkotika pada dasarnya adalah orang-orang yang tidak mempunyai kepribadian mantap, sehingga mudah dipengaruhi oleh orang lain, terutama teman sebaya dan lingkungan. Yang kedua, ada penyebab dari keluarga. Penyebab dari keluarga ini di mana dengan adanya rasa tidak nyaman berada di rumah, sehingga ia dapat melarikan diri dari kenyataan atau mencari kenyamanan dengan cara menggunakan narkotika. Yang ketiga, penyebab dari sekolah. Penyebab dari sekolah ini disebabkan oleh sekolahnya kurang disiplin. Sekolahnya terletak dekat dengan tempat hiburan dan penjual nafsa. Sekolahnya kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif. Kemudian yang keempat ada penyebab dari pergaulan. Penyebab dari pergaulan ini dikarenakan berteman dengan pengguna narkoba, tekanan atau ancaman teman kelompok atau pengedar narkoba. Yang kelima disebabkan dari lingkungan. Penyebab dari lingkungan ini dikarenakan lemahnya penegakan hukum, situasi politik, sosial, dan ekonomi yang kurang mendukung. Selanjutnya, gejala penyalahgunaan nafsa. Yang pertama, memiliki keinginan untuk menggunakan obat secara terus-menerus. Yang kedua, muncul dorongan kuat untuk menggunakan nafsa. Yang ketiga, muncul keinginan untuk meningkatkan dosis pada nafsa. Yang keempat,
memiliki rasa percaya diri bahwa nafsa masih tersedia. Yang kelima, mengurangi aktivitas sosial. Yang keenam, melakukan suatu hal keburukan. Yang ketujuh, melakukan aktivitas berbahaya. Nah, di sini ketika penderita telah mencapai fase kecanduan dan mencoba untuk menghentikan penggunaan, dia akan mengalami gejala putus obat atau sakau. Gejala putus obat itu sendiri dapat berbeda-beda pada tiap orang, tergantung keparahan dan jenis nafsa atau narkoba yang digunakan. Setelah 1 hari atau lebih, gejala putus obat dapat memburuk. Bisa menyebabkan diare, kram perut, mual dan muntah, tekanan darah tinggi, sering merinding, jantung berdebar, penglihatan kabur, dan buram. Oke, materi saya sampai. Alhamdulillah, di sini saya akan menjelaskan tentang akibat dari penggunaan nafsa. Jadi, menurut pandangan Islam oleh Ustadz Abdullah Taslim MA, narkoba berasal dari 2 kata, nar sama koba. Nar itu artinya api neraka dan koba itu artinya kobaran. Jadi narkoba itu kobaran api neraka. Jadi orang itu mengatakan narkoba bisa menghilangkan beban, pikiran melayang, menghilangkan masalah dan lain-lain. Tapi itu adalah orang yang mengatakan seperti itu. Tapi apa akibat dari narkoba itu sendiri? Narkoba artinya akibatnya yakni 1, ketergantungan. Nah, ini ketergantungan pada obat itu tidak boleh. Kita ketergantungan itu boleh hanya ketergantungan pada Allah. Itu kita boleh ketergantungan. Yang kedua yakni kesehatan akan rusak. Jadi tubuh kita akan berasa sakit kalau kita tidak mengkonsumsi obat tadi. Terus yang nomor 3, lingkungan kita akan tercemar. Yang nomor 4, nama baik keluarga kita akan hancur ya kalau kita gitu. Yang nomor 5, akal menjadi rusak. Nomor 6, saraf rusak atau saraf kita itu akan putus ketika kita mengkonsumsi yang namanya narkoba atau nafsa. Terus bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan memohon taufik dan hidayahnya, agar kita dibukakan pintu rahmatnya, dibukakan hidayahnya. Yang kedua, berusaha bertekad dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika kita ingin berhenti dari narkoba, kita harus benar-benar berusaha dengan sungguh-sungguh bahwa kita mau bertobat. Yang ketiga, meminta pertolongan kepada Allah. Yang keempat, sadar akan pikiran yang sehat atau positive thinking tentang masa depan. Jadi tidak ada yang namanya orang yang memakai narkoba itu mempunyai masa depan yang cerah. Jadi orang yang narkoba tidak akan memiliki masa depan yang cerah karena yang tadi akalnya rusak, sarafnya rusak, nama keluarganya juga rusak, kesehatan juga akan rusak. Terus yang keempat, bersabar. Jadi sabar ketika kita menghadapi sakau misalnya ya, atau kecanduan, terus badan kita terasa sakit, kita itu sabar. Terus berdoa. Yang nomor 6, dekat dengan orang-orang baik. Jadi komunitas itu sangat menentukan. Ketika kita ada sebuah hadis yang mengatakan ketika kita bergaul dengan orang yang penjual minyak wangi, otomatis kita akan kecipratan baunya orang yang penjual minyak wangi itu tadi. Tapi ketika kita bergaul dengan orang yang jahat, nama kita akan tercemar juga. Meskipun kita tidak memakai kejahatan itu tadi. Baik dari kami, terima kasih telah menyimak penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat, tetap berlomba-lomba dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.